Sementara itu pemirsa, dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Badung, Komisi 2 DPR RI mengapresiasi kinerja Badung dalam penanganan COVID-19. Selain itu, kunjungan kerja ini juga ingin melihat kinerja Badung dalam merealisasikan program-program pemerintah pusat di daerah ini. Salah satunya persiapan menjelang pilkada di masa pandemi yang melibatkan lembaga desa adat. Kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI di Kabupaten Badung dipimpin Ketua Komisi 2 dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Rombongan diterima pejabat sementara Bupati Badung Ketut Lihat Nyane. Komisi 2 DPR RI mempunyai kewenangan pengawasan dengan ruang lingkup tugas di bidang dalam negeri, sekretaris negara dan pemilu. Kedatangan tim mempertanyakan kebijakan pemerintah diantaranya mengenai reformasi birokrasi, program KTP elektronik, percepatan penanganan COVID-19 dan alokasi penganggaran, kenetralan ASN dalam pilkada serta pelaksanaan pilkada di masa pandemi. Wakili Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Nyoman Gunarto menyampaikan, penanganan COVID-19 di Kabupaten Badung melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk lembaga desa adat. Penjabat sementara Bupati Badung Ketut Lihat Nyane menyampaikan, pandemi COVID-19 yang datang tak terduga turut mempengaruhi struktur sosial ekonomi masyarakat. Pandemi COVID-19 membuat sektor pariwisata terpuruk, padahal PAD Kabupaten Badung sangat mengandalkan sektor pariwisata. Kalau ini kita abai protokol kesehatan seolah-olah ini menjadi tugas COVID, maka penderitaan ini akan berpanjang. Oleh karena itu, dalam konteks penanganan COVID-19, baik itu di hulu maupun di hilir, ini harus kita kerjakan bersama-sama. Terlebih lagi, Bali memiliki sebuah kekuatan sosial. Ada desa adat, ada desa, ada banjar. Bersatu padu secara masif melaksanakan pencegahan COVID-19. Ketua tim yang juga Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengapresiasi program kerja PMK Badung dan persiapan menghadapi Pilkada 2020 di masa pandemi. Secara umum, Ketua tim memberi penilaian cukup baik, terutama dalam hal penanganan COVID-19 yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan mengajak masyarakat disiplin melaksanakan protokol kesehatan, seperti wajib memakai masker, wajib mencuci tangan dengan sabun, dan wajib menjaga jarak. Di Bali saya kira secara umum bukan hanya Pilkada serentak tahun 2020 tetapi juga mengajak masyarakat untuk hidup sehat melawan COVID. Saya kira program-program dan langkah-langkah atau kebijakan yang diambil sudah cukup baik ya. Dan juga melibatkan seluruh stakeholder. Jadi bukan hanya pemerintah tetapi juga melibatkan masyarakat, desa adat ya, bahkan sampai melibatkan pecalang. Kemudian ada program misalnya membuat di setiap desa ada beberapa tempat cuci tangan. Saya kira sejauh ini cukup baik. Dan mengenai bermunculan klaster baru dalam keluarga, Ketua tim meyakini PMK Badung akan mampu mengatasinya dengan pemetaan wilayah dan kesiapan program penanganannya. Diharapkan kondisi ini bisa dipertahankan terutama menjelang Pilkada 9 Desember 2020. Artaya Bali TV.